وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na Allahumma bima 'allamtana wa zidna ilman. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat, dan di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat bisa berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat-nikmat ini sering sekali seorang hamba lupa untuk mensyukurinya. Mungkin karena kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang terlahir sebagai Muslim. Kita dilahirkan ke muka bumi ini sudah sebagai seorang Muslim. Oleh karena itu, terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat Islam, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Hidayah iman, hidayah Islam yang menjadi acuan keselamatan seorang hamba. Apakah seorang itu akan kekal di neraka atau akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa akan nikmat ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita peruntukkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita insyaallah akan mempelajari sebuah risalah yang sangat kecil. Sedikit sekali kalimat-kalimatnya, tapi sangat besar maknanya. Yaitu risalah yang berjudul Wajibuna Nahwa Ma Amarana Allah bih. Kewajiban-kewajiban kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Risalah ini ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalimatnya sedikit, akan tapi banyak sekali maknanya. Nanti kita akan sebutkan poin-poin yang disebutkan oleh Syekh. Ya, poin-poin ini ada di kitab para ulama, tersebar di kitab para ulama, tapi yang mengumpulkannya dalam satu risalah itu adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala dia adalah makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukanlah sia-sia. Tidak ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau menciptakan alam semesta ini sia-sia. Enggak ada seorang pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia mati dan selesai. Enggak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk tujuan yang sangat besar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran surga, dan siapa yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi ganjaran neraka.
Wal'iyadu billahi tsumma al'iyadu billah. Artinya kita diciptakan untuk tujuan yang besar dan akan mendapatkan konsekuensi dari apapun yang kita lakukan nanti di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak sekali ayat. Di antaranya wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tidak ciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya main-main. Kami enggak ciptakan ini semua main-main, sia-sia, enggak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimengerti oleh orang-orang yang mau berpikir. Ma'asyiral ikhwah, pernah enggak kita berpikir sudah berapa tua bumi ini? Atau sudah berapa tahun kita hidup? Pernah enggak sekalipun kita dapati siang dan malam itu kebalik? Pernah enggak siang berganti dengan malam, malam berganti dengan siang? Enggak pernah. Semua berada di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya yang mengatur itu manusia, pasti sekali-sekali dia bisa salah. Enggak pernah salah. Enggak pernah sejarahnya siang dan malam itu terbalik. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda. Orang-orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah dengan kekuasaannya, dengan nikmat-nikmatnya. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan apapun mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau dalam keadaan berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan langit, ciptaan bumi, dan mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini enggak sia-sia Engkau ciptakan. Ini semua enggak mungkin diciptakan sia-sia. Diciptakan lalu hilang begitu saja, enggak mungkin. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka selamatkanlah kami, lindungilah kami dari api neraka. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Percaya bahwa makhluk ini ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, iman, keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhlukat itu sia-sia adalah keyakinan orang-orang yang karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini apa? Mereka meyakini makhluk ini setelah diciptakan maka akan hilang sirna begitu saja. Bahkan mereka mengingkari adanya surga dan neraka. Dan ini akan kita lihat kehidupan orang-orang yang percaya bahwa setelah kehidupan ini akan ada surga dan neraka, akan ada hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi surga kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan neraka kepada orang-orang yang tidak mau beriman, maka akan terlihat di dalam kehidupannya. Dia hidup tidak semena-mena, tidak bermain-main. Maka kelihatan orang-orang yang beriman akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan hidupnya seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berbuat zalim kepada orang lain. Adapun orang-orang yang tidak beriman tentang hari kebangkitan, tidak beriman bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi, maka lihat apa yang mereka lakukan. Mereka akan bermain-main, sia-sia.
Karena setelah kematian dia mengira akan sudah hilang begitu saja. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami bahwa kita tidak diciptakan sia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah pada kita. Allah Subhanahu wa taala turunkan undang-undang. Turunkan perintah, turunkan larangan. Perintah untuk kita taati, larangan untuk kita tinggalkan. Oleh karena itu, kita harus paham sebagai seorang hamba apa yang harus kita lakukan. Kita tahu setelah kehidupan ini akan ada hari pembalasan, akan ada surga dan neraka. Allah turunkan perintah, Allah turunkan larangan. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah larang. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab jazahullahu anna khaira menuliskan risalah ini untuk kita. Risalah yang sangat bermanfaat, walaupun sedikit kalimatnya tapi sangat bermanfaat isinya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Kita akan lihat kata Syekh rahimahullahu tabaraka wa taala, idza amara Allahul 'abda bi amrin wajaba 'alaihi fihi sab'u maratib. Simak perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang hamba suatu perintah, maka wajib baginya untuk memahami 7 fase, 7 martabat, 7 tingkatan. Al-ula al-ilmu bihi. Yang pertama kata Syekh, ilmu bihi, berilmu tentang apa yang Allah perintah, berilmu tentang apa yang Allah larang tersebut. Orang yang tidak berilmu, ma'asyiral ikhwah, mungkin dia mau meninggalkan, mungkin enggak seseorang yang tidak berilmu tentang suatu keburukan akan meninggalkan keburukan itu? Tidak. Telah dikatakan oleh pepatah Arab, man ya'rifu syarra yattaqi. Barang siapa yang mengetahui keburukan, dia yang akan menjauhi. Orang-orang yang enggak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Tidak mau belajar, maka dia tidak tahu dan akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Begitu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mempelajari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak dia bisa melakukan perintah itu, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Mungkin enggak dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar tanpa adanya ilmu? Oh, Ustaz, ada kok orang-orang yang enggak pernah belajar sholat. Enggak pernah. Dari kecil saya tahu enggak pernah belajar sholat, tapi dia sholat. Orang sholat, dia sholat. Berarti mungkin dong orang enggak belajar bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin, tapi dia berdosa karena meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Apa itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat? Belajar. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk belajar, mempelajari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Yang kedua, kata Syekh rahimahullah, mahabbatuhu, mencintainya. Mencintainya. Orang yang mengerti tentang sebuah ibadah, mengilmui suatu ibadah, amalan, belum tentu dia cinta. Ada loh orang yang pergi sholat itu berat hatinya. Ada loh orang-orang yang mau membaca Al-Quran tiap hari berat. Ada loh orang-orang yang mengerti menuntut ilmu itu wajib, pahalanya sangat besar, tapi berat dia melakukan. Dia tidak mencintainya. Ada loh orang-orang yang tidak mencintai Rasul bahkan. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba mempelajari sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang Allah Subhanahu wa taala
lalu dia mencintai sesuatu tersebut. Mencintai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalitsa, yang ketiga, al-azmu 'alal fi'l. Berazam, bertekad untuk melaksanakan perintah tersebut atau bertekad untuk meninggalkan larangan tersebut. Orang yang berilmu, mencintai, belum tentu bertekad untuk mengamalkan. Orang yang mengetahui sholat itu wajib, sudah belajar tata cara sholat, fikih sholat, cinta akan sholat, belum tentu dia mengerjakan sholat. Banyak loh orang-orang yang berilmu akhirnya meninggalkan sholat. Ibadah-ibadah lainnya banyak. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, kata Syekh, al-amal, beramal. Ya, kalau tadi azam, bertekad untuk beramal, itu baru di pintu. Kalau amal ini sudah masuk ke dalam amal. Tidak semua orang bertekad akhirnya beramal. Tidak semua orang berkeinginan akhirnya dia laksanakan ibadah tersebut. Tidak semua orang yang belajar tentang misalnya haji dan umroh, lalu mencintai haji dan umroh, berazam untuk pergi ke tanah suci, enggak semua juga mau melaksanakannya. Al-khamisah, yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i khalisan shawaba. Kalau beramal, maka amal tersebut harus ikhlas dan benar. Harus ikhlas dan benar. Enggak boleh ikhlas saja tapi tidak benar, enggak boleh benar saja tapi tidak ikhlas. Orang yang beramal seikhlas-ikhlasnya dia, kalau tidak benar amalannya sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah tak terima. Kalau seseorang beramal sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, Allah tak terima. Oleh karena itu, kalau seseorang sudah berilmu, sudah mencintai, sudah berazam untuk melakukan, bahkan sudah melakukan, maka ketika dia melakukan amalan tersebut harus sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas tapi tak benar, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas dan benar. Yang keenam, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbituhu. Berhati-hati terhadap sesuatu yang bisa menghapus amalan tadi. Ternyata ma'asyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, amalan yang sudah kita amalkan pun itu bisa terhapus. Amalan yang sudah dilakukan oleh seseorang dengan ilmu, dengan cinta, kemudian ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih bisa terhapus dikarenakan faktor-faktor yang akan kita sebutkan nanti. Oleh karena itu, seorang muslim harus takut amalannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah, yang ketujuh, ats-tsabatu alaihi, istiqamah. Kalau sudah berilmu, sudah belajar, sudah mencintai, sudah berazam, sudah beramal, sudah sesuai sunnah, sudah ikhlas, sudah berhati-hati terhadap sesuatu yang akan menghapus amal tersebut, maka istiqomahlah seorang hamba sampai kapan? Sampai dia mati. Ma'asyarul ikhwah, hidup sebentar, hidup hanya sebentar, bertahanlah. Dunia ini memang tempat beramal, dunia ini memang tempat belajar dan beramal. Seorang muslim harus senantiasa belajar menuntut ilmu, kemudian beramal dan istiqamah di atas amal tersebut. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan waktunya pulang. Sampai kita mati. Berapa tahun? Kalau seandainya kita kesulitan dalam istiqamah, maka kesulitan itu hanya sebentar, ma'asyarul ikhwah. Berapa umur manusia di zaman ini?
60, 70. Bahkan banyak yang 40. Udah enggak ada. Banyak yang 40-an sudah tidak ada, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Singkat kehidupan dunia. Bahkan masa menunggu di alam kubur saja itu lebih lama, jauh lebih lama dibandingkan kehidupan kita di dunia. Kalau kita hidup misalnya 70 tahun, lalu kemudian kita mati esok hari misal, lalu kita mati esok hari, berapa tahun kita harus menunggu? Berapa lama kita harus menunggu? Sampai hari kebangkitan. Gak tahu, mungkin 1000, 2000 tahun. Begitu singkatnya kehidupan dunia. Dan begitu panjangnya perjalanan akhirat. Setelah kita dibangkitkan dari kubur, apakah sudah selesai? Belum. Masih ada lagi. Ada hari penghisaban. Ada hari di mana amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menunggu di padang mahsyar saja, menunggu Allah Subhanahu wa taala datang menghisab hamba-hambanya, itu 50.000 tahun masanya, ma'asyiral ikhwah. Hidup cuma 70 tahun. Kalau 70 tahun ini kita hidup tidak benar, maka 50.000 tahun kita sengsara. Ditambah lagi masa penantian di alam kubur, ditambah lagi masa kita meniti di atas sirat. Begitu panjangnya perjalanan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, kalau suatu hari kita melemah iman kita, melemah semangat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kehidupan akhirat, perjalanan akhirat jauh lebih lama. 50.000 tahun menanti di padang mahsyar, ma'asyiral ikhwah. Kita kesulitan hanya 70 tahun, itu pun kalau iya. Oleh karena itu, yang terakhir kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab adalah ats-tsabatu alaih, istiqamah, berada di atas jalan yang benar. Istiqamah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. 7 perkara yang disebutkan oleh Syekh hendaknya seseorang menghafalkan, lalu kemudian memahaminya, lalu kemudian mengamalkannya, lalu kemudian menyebarkannya. Yang pertama apa? Hendaklah seseorang menghafalnya. Hafal, ma'asyar ikhwan, 7. Enggak disuruh menghafal 30 juz, enggak. Ini aja, 7 perkara. Lalu kemudian kalau kita sudah hafal, maka fahami 7 perkara ini. Setelah itu, maka amalkan dia. Setelah itu barulah kita mengajarkannya. Ajarkan anak kita, ajarkan istri kita, ajarkan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang mana kita ingin bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan keimanan itu diikuti oleh anak keturunan mereka. Mengapa anak keturunan tadi mengikut? Karena diajarkan oleh orang-orang tua mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka di surga. Alhaqna bihim, kami ikutkan keturunan mereka bersama mereka. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti mengajarkan kebaikan, terkhusus kepada orang-orang yang kita cintai. Sebarkan ilmu yang sudah kita dapatkan malam ini. Ajarkan anak kita, ajarkan istri kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mulai menjelaskan satu demi satu poin-poin yang telah beliau sebutkan. Kata Syekh rahimahullah, al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-ilmu bihi, berilmu. Syekh menjelaskan, akan menjelaskan tingkatan-tingkatan ini satu demi satu dengan contoh-contoh yang sangat gamblang
yang sangat mudah untuk kita pahami. Oleh karena itu, mari kita simak bersama, kita pelajari bersama. Jangan sampai kita keluar dari masjid ini ada sedikit faedah yang belum kita pahami. Kalau bisa kita paham semua. Karena ini adalah sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu ma'asyaral ikhwa wal akhwat, ada yang wajib, ada yang mustahab. Ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini adalah ilmu-ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang hamba. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, "Idza arafal insanu anna Allah amara bit-tauhid wa naha 'anil syirk." Kalau seorang manusia sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertauhid. Sekarang siapa yang enggak tahu kalau Allah perintahkan kita untuk bertauhid? Hampir tidak ada. Semua tahu kalau Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid. Semua tahu kalau Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat syirik. Aw arafa anna Allah ahallal bai' wa harrama riba. Atau seorang hamba itu mengetahui bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Simak poin-poinnya ma'asyarul ikhwah wal akhwat. Aw araf, atau dia mengetahui anna Allah harrama akla malil yatim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang untuk memakan harta anak yatim. Wa ahalla li waliyhi ay ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran, dan menghalalkan bagi walinya untuk memakan dari harta tersebut kalau dia fakir dengan cara yang ma'ruf. Wajaba alaihi ay ya'lamal ma'mura bihi wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu wa ya'lamal manhiya anhu wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu. Lihat, kata Syekh rahimahullah, Syekh menyebutkan contoh-contoh. Kalau seseorang sudah mengetahui Allah memerintahkan tauhid, melarang dari kesyirikan, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, mengharamkan seseorang makan harta anak yatim, lalu kemudian setelah dia mengetahui ini, maka wajib baginya untuk mempelajari segala sesuatunya. Mempelajari hal-hal yang diperintahkan tadi, mempelajari hal-hal yang dilarang tadi. Wajib baginya mempelajarinya sampai dia memahaminya. Syekh melanjutkan, wa'tabara dzalika bil mas'alatil ula wa hiya mas'alatut tauhid wasyirk. Aktsarun nas 'alima anna at-tauhid haqq wasyirka batil, walakin a'rada anhu wa lam yas'al. Syekh mengatakan kebanyakan manusia, kita ambil sampel satu, tauhid. Kebanyakan manusia tahu kalau Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bertauhid. Kebanyakan manusia tahu kalau Allah melarang hamba-hambanya dari syirik. Tapi hanya sedikit dari mereka yang mau mempelajari tauhid dan mempelajari apa itu syirik dan macam-macamnya. Sedikit orang yang mau bertanya, sedikit orang yang mau belajar, ma'asyarul ikhwah wal akhwat. Begitu juga tentang riba. Banyak yang mengetahui bahwasanya riba adalah dosa besar. Bahkan yang terkecil dari dosa riba saja, seperti seseorang berzina dengan ibu kandung. Banyak orang tahu ini. Tapi masih banyak orang yang terjatuh ke dalam muamalah ribawiyah tanpa dia ketahui. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak mempelajari apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak mempelajari apa yang Allah larang kepadanya. Hanya sekedar tahu. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu, maka kita wajib belajar, ma'asyarul ikhwah. Kita tahu ada hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mempelajarinya. Kita tahu ada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita mempelajarinya. Syekh melanjutkan, wa arafa anna Allah harrama riba wa ba'a washtara wa lam yas'al.
Ya, banyak orang tahu dosa riba tapi dia berjual beli, dia bermuamalah nggak pernah mau bertanya. Apakah jual beli ini sudah sesuai dengan syariat? Apakah masih ada ribanya sekian persen walaupun kecil? Wa arafa tahrima akli malil yatim wa jawazal akli bil ma'ruf wa yatawalla malal yatimi wa lam yas'al. Banyak orang juga yang mengetahui bahwasanya memakan harta anak yatim diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibolehkan memakannya kalau dia sedang dalam keadaan fakir dengan cara yang baik. Lalu dia berani menjadi wali dari anak yatim tersebut tanpa belajar. Walam yas'al, enggak mau bertanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu pondasi. Tidak mungkin seorang hamba bisa menjadi hamba yang baik, bisa menjadi hamba sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Suatu hari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi. Datang seorang salat. Dia salat di pojokan. Selesai dia sholat, dia datang ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kau belum sholat. Dia sudah sholat. Dia pergi lagi, dia sholat lagi. Dia datang lagi ke Nabi SAW. Nabi mengatakan, Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat, kau belum sholat. Dia sudah sholat, dah 2 kali. Dia pergi lagi, dia sholat lagi. Sampai akhirnya dia katakan, Ya Rasulullah, uhsinu ghairaha. Aku nggak bisa lagi selain ini. Fa'allimni, tolong ajari aku. Barulah di situ Nabi SAW mengajarkan kepadanya tata cara salat, sehingga dia memahami ilmu tentang salat. Barulah di situ salatnya menjadi benar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, wallahi thumma wallah, demi Allah, kita semua takut kalau seandainya nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kita tanpa ada perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya hambaku, wahai hambaku, fa innaka lam tusalli. Kamu belum sholat. Kita sudah sholat puluhan tahun di dunia. Allah Subhanahu wa taala katakan, kamu belum sholat. Kamu belum puasa. Kamu belum zakat. Kamu belum ini, dan semua itu kita sudah lakukan di dunia. Kenapa ma'asyarul ikhwah itu bisa terjadi? Tidak adanya ilmu. Demikian orang yang sholat tadi. Kata Nabi SAW, Sholli fa innaka lam tusalli. Karena dia sholatnya tidak benar. Tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Betapa pentingnya ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW memberikan motivasi untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasul SAW katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan. Ma'asyarul ikhwah, hadis ini sering diulang-ulang, tapi kita jangan sepele. Ini motivasi dari Rasul SAW untuk kita, agar kita selamat. Rasul SAW ingin kita semua selamat. Rasul SAW ingin kita semua minum nanti dari telaganya. Rasul katakan, ana faratukum alal haud, aku menunggu, aku duluan nanti di telagaku. Nabi SAW akan melihat umatnya minum dari telaganya, dan di saat itu ada orang-orang yang diusir dari telaga tersebut. Nabi SAW katakan, ya Allah, umatku, mereka umatku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau enggak tahu apa yang dilakukan mereka setelahmu. Mereka beribadah tidak sesuai dengan ilmu yang engkau ajarkan. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah, sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan yang mana dia menuntut ilmu, dia meniti suatu jalan untuk mencari ilmu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini selayaknya ditulis oleh setiap hamba di depan pintu kamar, agar kita selalu termotivasi. Ini adalah motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita semua selamat, agar kita semua masuk surga, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan minta ampunlah atas dosa-dosa. Fa'lam, ketahui. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Allah mulai dari ilmu. Segala sesuatu dimulai dari ilmu. Fabada'a bil ilm qabla al qawli wal amal. Allah mulai dari ilmu sebelum berucap dan berbuat. Karena kalau dibalik itu akan merusak. Kalau orang berbicara dahulu sebelum berilmu, dia akan merusak. Kalau orang beramal dulu sebelum berilmu, amalnya akan rusak. Tapi kalau orang berilmu dulu lalu beramal dan berbicara, maka disinilah akan lurus. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Tiga ini sering dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang luas, kemudian amal yang diterima. Kalau seorang hamba sudah mendapatkan yang tiga ini, Pak, maka sudah tamat hidupnya. Dia sudah menamatkan kehidupan. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, amalan yang diterima. Apa lagi coba? Ada lagi yang keempat? Gak ada, udah. Kalau sudah dapat tiga ini udah tamat. Dan Nabi SAW memulainya dengan apa? Ilmu yang bermanfaat. Allah nggak mulai dari rezeki yang banyak. Banyak pun harta kalau nggak ada ilmu, maka seorang akan melenceng. Dia akan menikmati, iya. Dia akan nikmati 70 tahun, iya. Tapi setelah itu ada 50.000 tahun di padang mahsyar. Ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan al-martabatus tsaniyah. Tingkatan yang kedua, mahabbatuhu, cinta. Mahabbatu ma anzalallah wa kufru man karihahu liqaulihi dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Fa aktsarun nas lam yuhibbar rasul sallallahu alaihi wasallam bal abghadahu wa abghadha ma jaa bihi walau arafa anna Allah anzala. Kata Syekh rahimahullah, yang kedua adalah cinta. Mencintai apa yang Allah turunkan, dan akan kufur siapapun yang membenci syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kalau ada orang benci dengan syariat Allah, maka orang ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah hapus amalan mereka. Allah hapus amalan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menyukai syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan Al-Qur'an, sunnah. Allah turunkan syariat. Kalau ada yang membenci ini, maka terjatuh dia bisa dia terjatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya benci di sini, al-kurh di sini adalah kurhun i'tiqadi. Benci yang keluarnya itu dari keyakinan. Bukan kebencian yang didasari oleh
manusiawi. Apa contohnya? Ada seorang benci secara manusiawi, seorang wanita yang tidak suka dengan poligami. Apakah wanita ini kufur? Dia tidak kufur sampai di sini. Karena dia tidak menyukainya karena lahiriahnya, fitrahnya sebagai seorang wanita. Nggak mau diduakan. Tapi kalau sampai derajat dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat poligami ini karena Allah Subhanahu wa taala zalim, maka disinilah dia baru kufur. Ketika dia meyakini, lihat i'tiqad, keyakinan. Ketika dia meyakini bahwasanya syariat ini kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah baru dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau dia hanya sekedar benci, tidak suka secara fitrahnya sebagai wanita, maka dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Karena kurhunnya bukan kurhun i'tiqadi. Syekh mengatakan banyak dari orang-orang nggak mencintai Rasul, nggak mencintai, bahkan mereka membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan membenci apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawa. Bahkan walaupun dia mengetahui bahwasanya yang mengutus Rasul itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berbuat seperti ini, tidak mencintai Rasul, bahkan membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya, ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, letaknya dalam hati. Kalau seseorang bersih hatinya, bagus hatinya, maka akan bagus semuanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ada sebuah daging di dalam tubuh manusia, ada sebuah organ di dalam tubuh manusia. Kalau dia baik, maka akan baik semuanya, semua jasadnya. Kalau dia rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Hati kalau sudah membenci, maka akan rusak semua. Kalau seseorang sudah membenci syariat, sudah membenci sunnah, sulit hidayah masuk ke dalam hatinya. Kalau seseorang sudah benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah antipati terlebih dahulu dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan sulit ajaran itu masuk ke dalam hatinya. Sudah rusak. Azan. Kita gimana, Zat? Azan dulu, salat dulu. Salat dulu. Ba'da salat nuwasil insyaallah. Barakallahu fikum. Kita setelah kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalah Wajibuna Nahwa Ma Amarana Allahu Bih. Kita sudah sampai di martabah ats-tsani, mahabbatu ma anzalallah, yakni mahabbatuhu, mencintai apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah ataupun larangan. Syekh mengatakan banyak orang yang tidak mencintai Rasul. Maksud tidak mencintai Rasul adalah tidak mencintai Rasul dengan mahabbah al-haqiqiyah, dengan cinta yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membalas cinta kalian, yakni akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu salah seorang salaf mengatakan, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'an an tuhab. Tidak penting engkau cinta atau tidak cinta, yang terpenting adalah bagaimana engkau bisa dicintai.
Kalau seorang hanya mencintai, dia mengaku cinta dengan cinta yang salah, bukan mahabbah al-haqiqiyah, bukan cinta yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka cinta itu terbalas. Tum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepadaku, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Inilah bukti kalau seorang memang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak penting kita cinta atau tidak cinta, tapi bagaimana kita bisa dicintai. Kalau seorang cinta, hanya cinta, mengaku cinta, tapi ternyata cintanya salah, maka ini bukan cinta dengan mahabbah al-haqiqi. Dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berucap secara real, al-martabatu tsalitsah al-'azmu 'ala al-fi'l. Wa ahab walakin lam ya'zim khaufan min taghayyuri dunya. Banyak orang yang mengetahui, berilmu, mencintai, tapi enggak pernah mau bertekad untuk beramal. Kenapa? Akan udah enggak circle kita lagi, udah beda. Takut dikucilkan oleh orang. Kalau dia udah jadi ini nih, tidak jadi beramal. Ma'asyaral ikhwah, Heraklius pernah dengar raja kerajaan terbesar saat itu adalah Roma. Dialah raja. Suatu hari, ya karena Heraklius ini sudah yakin dengan kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam, Heraklius Nasrani dan mengetahui tentang Alkitab. Di dalam Alkitab dikabarkan seorang nabi. Heraklius memahami, berilmu tentang Alkitab. Ketika datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Sufyan kebetulan berdagang Baitul Maqdis dahulu masih dalam koridor kekuasaan Romawi. Ditanya-tanya bagaimana nasab, apa ayahnya seorang raja, apa yang dia lakukan. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur-jujurnya, Abu Sufyan nasabnya Muhammad ayahnya raja. Tak perlu dia mengaku-ngaku menjadi nabi untuk mengembalikan kerajaan ayahnya. Kata lelaki sudah tanpa cuci kakinya, menandakan Heraklius sudah yakin dengan Muhammad. Namun suatu ketika ada Heraklius mengatakan keyakinan Muhammad orang-orang raja ada yang sudah mulai
Apa yang dikatakan Heraklius? Wahai kaum, uji keimanan kalian tentang agama kalian. Padahal dia sudah yakin. Apa yang dia dunianya? Dia beriman. Jadi dia diturunkan sebagai raja. Bisa jadi dia tidak lagi berkuasa. Beginilah akhir kehidupan. Akhirnya Heraklius mati dalam keadaan kafir. Abu Thalib, siapa yang nggak tahu tentang kisah Abu Thalib? Di akhir hayatnya Nabi SAW katakan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat aku nanti akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Sebuah kalimat yang akan memasukkanmu ke dalam surga. Di sebelahnya ada kawan-kawan yang mengatakan, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Engkau sudah benci, sudah mau keluar dari agama ayahmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Malu. Malu, ma'asyiral ikhwah. Dunia, hal-hal dunia membuat seseorang tidak jadi beramal, tidak berazam untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui, bahkan apa yang sudah dia cintai. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menguatkan kita dalam hidayahnya, sehingga kita tidak takut kalau seandainya hilang dunia kita ini, hilang yang kita punyai di dunia ini, demi untuk mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya di akhirat kelak. Ma'asyiral ikhwah, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan al-martabatur rabi'ah al-amal. Tingkatan yang keempat adalah al-amal. Wa katsirun minan nas idza azim aw amil wa tabayyana alaihi man yu'azzimuhu min syuyukh aw ghairihim tarakal amal. Banyak dari manusia, kata Syekh, sudah berazam, bahkan sudah beramal, sudah mengenal sunnah, sudah belajar, sudah mengamalkan ilmunya, tapi ketika datang orang-orang mulai menggodanya, mulai mengajaknya untuk kembali ke masa lalunya, meninggalkan apa yang dia sudah berada di atasnya sekarang, dia balik ke belakang, putar balik. Tidak tahan dengan hilangnya dunia, tidak tahan dengan tekanan sosial. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan apa yang dia sudah cintai, bahkan apa yang sudah dia amalkan, akhirnya dia tinggalkan. Tidak bisa istiqamah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang amal dalam Al-Qur'an, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Badiru, kata Nabi SAW, segera kalian dalam beramal sebelum terjadi fitnah, sebelum datang kepada kalian ujian, seperti malam, potongan malam yang gelap, yang mana ada seseorang di pagi harinya dia beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Ada orang-orang yang sore harinya beriman, di pagi harinya dia sudah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ikhwan, berapa jam dari pagi sampai sore? Hanya hitungan jam. Fitnah bisa merubah seseorang 180 derajat. Yang tadinya istiqamah, yang tadinya berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa putar balik. Oleh karena itu, badiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera kalian beramal. Kenapa? Karena amal itu yang menguatkan seorang hamba. Kalau seorang sudah mulai meninggalkan 1-2 amal,
maka akan tergelincir dia, tidak ada yang menguatkannya. Ahlus sunnah meyakini bahwasanya keimanan itu bertambah dan berkurang, akan bertambah dengan amal, akan berkurang dengan maksiat. Kalau seseorang mulai meninggalkan ketaatan, mulai meninggalkan ibadah, kemudian berlari kepada maksiat, disinilah mulai hidayah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan gelincirkan seorang hamba karena perbuatannya. Badiru bil amali fitanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan al martabatu al khamisah. Tingkatan kelima yang wajib diperhatikan, dipelajari, diamalkan, difahami oleh seorang muslim terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kaunuhu yaqa'u 'alal masyru'i khalisan shawab. Amal tersebut harus sesuai dengan ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anna katsiran mimman amil, kata Syekh, la yaqa'u khalisa, fa in waqa'a khalisa lam yaqa' shawaba. Banyak orang beramal tapi enggak ikhlas. Banyak orang ikhlas tapi tak benar. Kapan amal itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku enggak perlu syarikat-syarikat, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu sekutu-sekutu. Allah enggak butuh. Kalau kita butuh teman, kalau kita butuh pendukung, Allah enggak butuh. Enggak usah. Barang siapa yang beramal lalu kemudian dia mengikutkan sesuatu di dalam ibadahnya, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Aku akan tinggalkan dia dan sekutunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, sering kita jelaskan, sering para asatidzah menjelaskan kesyirikan, bahwasanya kesyirikan itu adalah ketika seseorang hamba mengikutkan sesuatu dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu tidak harus ketika seseorang datang ke sebuah pohon lalu dia sembah pohon itu, enggak harus. Iya, itu kesyirikan. Tapi tidak harus sampai seperti itu, ma'asyarul ikhwah. Mohon dipahami. Kesyirikan itu tidak harus ketika seseorang datang ke sebuah batu, lalu dia sembah batu itu, dia yakini batu inilah yang memberi, batu inilah yang menyelamatkannya, batu inilah yang menaungi, bahkan batu inilah yang menciptakannya misalnya. Tidak harus seperti ini. Namun ketika ada seseorang yang berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta, ya Allah, dia berdoa mengangkat tangan dan menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ dia inginkan sesuatu. Ini juga kesyirikan, dan inilah kesyirikan yang banyak dilakukan oleh orang-orang dari zaman dulu sampai sekarang. Ketika didakwahi oleh Nabi SAW, kalian menyembah patung, kenapa kalian menyembah berhala? Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami enggak sembah berhala, kami enggak sembah patung, wahai Muhammad, enggak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami hanya ingin patung-patung ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah siapa, ma'asyarul ikhwah? Sembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ikutkan patung-patung tadi dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang yang tidak ikhlas dalam amalnya mengikutkan sesuatu dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat, dia perbaiki sholatnya karena ada yang melihat, ingin dipuji. Ada seorang berangkat haji, berangkat umroh, foto sana, foto sini, video sana, video sini, agar orang-orang tahu kalau dia sudah pergi haji, agar dunia tahu
kalau orang ini orang kaya, punya duit, sudah sampai ke tanah suci. Wallahi ya ikhwan, wallahi, kalau seandainya semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti memuja dan memuji antum, semua sepakat kalau antum orang saleh, antum orang baik, orang kaya, orang dermawan, dan memuja dan memuji antum, sepakat, wallahi tidak akan antum dapatkan sesuatu kebaikan apapun dalam catatan amal antum. Enggak ada. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah, beramal harus ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mungkin ikhlas, saya puasa 3 bulan karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak buka-buka, enggak, 3 bulan berturut-turut. Wallahi saya pernah jumpa dengan orang seperti ini. Ikhlas, nampak dari bahasa dan mimiknya dia adalah orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan ini ajaran siapa? Mana dasarnya kamu beramal dengan amalan ini? Nabi itu nggak pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Maka dia katakan, masa saya masuk neraka karena saya puasa? La haula wala quwwata illa billah. Kamu akan masuk neraka karena menyelisihi Rasul, bukan karena puasanya. Seseorang yang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, Allah tak akan terima ibadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Kata Allah, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah fal akhlasuhu wa aswabu. Amalan yang baik itu adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang benar. Qila lahu, dikatakan kepada Fudail ibn Iyad, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabu. Bagaimana itu amalan yang apa maksud dari amalan yang ikhlas dan benar itu? Kata Al-Fudail ibn Iyad, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan kalau dia ikhlas tapi tidak benar, tidak diterima. Wa idza kana shawaban, kalaupun dia benar, wa lam yakun khalisan tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai amalan itu ikhlas dan benar sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab melanjutkan, al-martabatu as-sadisah, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbitu. Berhati-hati dari sesuatu yang bisa menghapus amal tersebut. Ma'asyarul ikhwah, amalan yang ikhlas, yang sesuai tuntunan Nabi SAW pun masih bisa terhapus. Oleh karena itu kita berhati-hati. Kata Syekh rahimahullah, anna salihin yakhafuna min hubutil amal. Orang-orang saleh itu takut kalau amalan mereka itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri orang saleh. Takut kalau amalan itu tidak terima, takut kalau amalan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa saja amalan itu terhapus dan kalian tidak merasa. Wal iyad billah, ma'asyarul ikhwah wal akhwat. Terhapus amalan tersebut sementara kalian tidak merasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa hadza min aqallil asya' fi zamanina. Ini sedikit sekali di zaman kita. Tentunya Syekh mengatakan di zaman beliau, abad ke-12, 11-12 Hijriah. Apalagi di zaman sekarang. Idza alimta wa ahbabt wa azamt, ketika kamu sudah mengetahui, sudah belajar, sudah mencintai, sudah berazam, sudah beramal,
amalan tadi sudah benar, sudah ikhlas, maka berhati-hati dengan sesuatu yang bisa menghapus amalan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang itu, yakni orang-orang yang amalannya mereka takut kalau amalan tersebut tidak diterima, amalan tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ayat ini turun, ma'asyiral ikhwal akhwat, dan orang-orang yang sudah mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, siapa mereka?" Orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan mereka takut. Wahai Rasul, apakah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat? Apakah mereka adalah orang-orang yang berjudi? Apakah mereka adalah orang-orang yang berzina, yang meminum khamar? Kata Nabi, la, tidak. Bukan. Mereka adalah orang-orang yang salat dan takut kalau salatnya enggak diterima. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan takut kalau puasanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang-orang yang berbuat maksiat, mereka orang-orang yang beribadah dan takut kalau ibadahnya tidak diterima dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais. Ketika turun Thabit ibn Qais suaranya kuat. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian kuatkan suara kalian ketika berbicara bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian berbicara kepada teman kalian. Itu bisa menghapus amal kalian dan kalian tidak merasa. Thabit ibn Qais ketakutan karena suaranya kuat. Dia ketakutan sampai dia tidak datang lagi ke rombongan para sahabat, tidak duduk lagi di majlis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit ibn Qais. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ana a'lamu laka ilma. Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sah. Rasul SAW cari Thabit ibn Qais, ma'asyiral ikhwah. Ada seorang yang menunjukkan Nabi, wahai Rasul, aku tahu di mana Thabit ibn Qais. Lalu dibawalah Rasul SAW ke rumah Thabit ibn Qais. Dan Thabit ibn Qais, ma'asyiral ikhwah, sudah tertunduk lesu. Faqala ma sya'nuk? Faqala syarrun kana yarfa'u sautahu fawqa sautin nabi. Keburukan telah dilakukan oleh seseorang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita amalu. Telah dihapus amalannya. Thabit ibn Qais takut kalau amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Thabit ibn Qais mengatakan wa huwa min ahlin nar. Kalau demikian orang itu adalah ahli neraka. Fa'atar rajul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhhab ilaihi faqul, katakan kepada Thabit ibn Qais, innaka lasta min ahlin nar, bahwasanya engkau wahai Thabit ibn Qais bukanlah ahli neraka, walakin min ahlil jannah, tapi engkau adalah penghuni surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Thabit ibn Qais. Karena Thabit ibn Qais mengangkat suaranya bukan karena sombong di hadapan Nabi SAW, bukan karena apa-apa ya, karena memang suaranya kuat. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, ternyata amalan-amalan yang sudah dilakukan pun masih bisa terhapus dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang beramal tadi. Dan yang terbesar yang bisa menghapus amalan adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku la habita anhum. Kalau seorang berbuat syirik, maka akan terhapus amalan-amalan. Maka
hal terbesar yang bisa menghapus amalan seseorang adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, yang terakhir, al-martabatus sabi'ah ats-tsabatu alaihi, istiqamah, kokoh di atas, tentunya di atas ilmu, di atas amal, di atas cinta, di atas amal yang baik, amal yang benar. Ats-tsabatu 'alal haqq wal khaufu min su'il khatimah, dan takut akan terjadinya kepada diri seorang hamba su'ul khatimah. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dahulunya baik, lalu kemudian di akhir hayatnya berbuat buruk dan mati di atas keburukan tersebut. Dan Nabi SAW kabarkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, inna minkum man ya'malu bi'amali ahli jannah wa yukhtamu lahu bi'amali ahli nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, akan tetapi ditutup amalannya dengan amalan ahli neraka. Wa hadhihi, kata Syekh, aidan min a'zami ma yakhafu minhu salihun. Ini adalah sesuatu juga yang ditakuti oleh orang-orang saleh. Wa hiya qalilatun fi zamani, dan sedikit di zaman kita yang takut akan hal itu. Fattafakkuru fi halil ladzi tu'rafu minan nas fi hadha wa ghairihi yadulluka ala syai'in katsirin tajhaluhu wallahu a'lam. Kata Syekh, ya, istiqamah, takut dengan su'ul khatimah sedikit di zamannya, apalagi di zaman sekarang. Ma'asyiral ikhwan, Nabi SAW mengatakan ada seorang yang beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira'. Saking dekatnya dia ke surga, dia beramal dengan amalan ahli surga sampai dekat dia ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, tidak ada jarak antaranya dengan surga kecuali dira', sehasta. Sudah dekat sekali dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Namun di akhir dia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Dan ada orang yang sebaliknya, beramal dengan amalan ahli neraka, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sampai neraka itu dekat kepadanya, sehasta. Tapi di akhir dia beramal dengan amalan ahli surga, fayadkhulaha, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, mintalah istiqamah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu akhir hayat, selalulah beramal, kuatkan iman, mintalah hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita husnul khatimah dan masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam risalahnya Wajibuna Nahwa Ma Amarana Allahu Bih. Hendaklah setiap kita menghafal, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang-orang. Risalah yang sedikit kalimatnya akan tapi besar sekali maknanya, dibutuhkan oleh seorang muslim. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ada tanya jawab, Ustaz. Yang mau bertanya silakan. Barakallahu fikum.